Welcome back good people, dan selamat datang di Monumen Mitos. Monumen, keajaiban dari kecerdikan manusia, mercusuar perkembangan, kebanggaan bagi suatu bangsa atau negara. Situs kenangan dan sejarah yang dikunjungi orang-orang di seluruh dunia untuk menikmati keindahannya. Bayangkan, sejarah di mana pilar-pilar kemajuan ini memiliki rahasia gelap di dalam batasan yang familiar. Dunia alternatif dengan hal-hal yang tidak natural dan supranatural, dan bahkan kosmik adalah benang-benang yang dijalin ke dalam jalinan realitas ini pada sesuatu yang kita sebut monumen dan mitologi yang mengelilinginya. Alex Kansas, yang juga disebut Mr. Manticore, channel YouTube yang muncul pada bulan Oktober 2016, mulai memposting series yang dikenal sebagai Monumen Mitos. Series ini berisi unsur-unsur kosmik dan Lovecraftian horror, membawa pemitisannya melalui peristiwa-peristiwa sejarah yang berliku-liku dan saling terkait, meluntur dari satu struktur, dari satu kebenaran yang mengerikan ke yang berikutnya. Dalam realitas yang terus berkembang ini, Alex mengungkapkan kepada dunia kebenaran mengerikan di balik monumen-monumen yang semakin mengesankan. Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, inilah Monumen Mitos. Video dimulai dengan pesan. Pada tahun 2011, Riley Thailand mulai mengupload video secara online yang menggambarkan kehadiran aneh makhluk tak kasat mata di rumahnya. 3 video diupload pada tahun itu, hingga video keempat dirilis pada tahun 2013, memicu kekhawatiran serius tentang kondisi mentalnya dan memicu penyelidikan mendalam oleh pihak berwenang. Kehadiran makhluk tak kasat mata yang dibicarakan Riley bukanlah hantu. Apa yang dialaminya adalah anomali dimensi, bukan halusinasi. Makhluk sungguhan yang hanya dapat hidup di antara dataran keberadaan di lapisan rapuh yang kita pahami sebagai bidang. Dalam video pertamanya pada 20 Oktober 2011, Riley memperkenalkan teorinya. Beberapa dimensi ada secara bersamaan, masing-masing merupakan bidang terpisah. Beberapa di antaranya bahkan berdimensi 2. Ketika 2 bidang atau lebih berpotongan, mereka membentuk apa yang disebutnya titik potong, sudut, angle, dan titik puncak. Dan di sudut-sudut itulah hal yang mustahil terjadi. Menurut Riley, titik-titik perpotongan ini berfungsi sebagai portal antara berbagai bidang. Bagi makhluk di satu alam, alam lainnya sama sekali tidak terlihat. Masing-masing terpisah dari yang lain. Akan tetapi, ada satu pengecualian, para corner folk. Melalui penelitiannya, Riley mengklaim bahwa corner folk adalah entitas transdimensional yang mampu bergerak di antara bidang dengan melewati persimpangan geometris. Bagi manusia, sudut hanyalah sudut. Namun bagi mereka, itu adalah portal antara realitas. Mereka adalah satu-satunya makhluk yang diketahui dapat melakukan perjalanan dari satu dimensi ke dimensi lain dengan menyelinap melalui struktur dunia kita. Riley yakin dia telah melihatnya di dalam rumahnya sendiri. Ia mengatakan sudut-sudut rumahnya sejajar dengan beberapa persimpangan dimensi, dan ia menyaksikan makhluk-makhluk itu melintasi bidang-bidang di ruang tamunya. Dalam rekaman yang dibagikannya, Riley mendokumentasikan bahwa setiap kali suatu entitas corner folk bergerak melalui suatu sudut, kilatan cahaya biru terjadi. Semburan energi yang begitu kuat hingga menerangi seluruh ruangan. Sebuah fenomena yang membutuhkan energi besar untuk dihasilkan. Dalam video kedua, dirilis minggu kemudian, Riley menemukan bahwa saat dia jauh dari rumah, hingga 12 corner folk berkumpul dengan tenang di ambang pintunya. Bertentangan dengan apa yang ia yakini, makhluk-makhluk ini tampaknya tidak selalu bergerak. Faktanya, mereka beristirahat dan bergerak pelan di tempat, hampir seperti sedang berhibernasi. Penemuan ini membawa Riley pada teori baru. Tingkah laku corner folk menunjukkan bahwa mereka berasal dari dunia mereka sendiri. Lingkungan yang disebutnya corner world, bidang alternatif yang sepenuhnya terbuat dari persimpangan, tempat makhluk-makhluk ini hidup bebas tanpa batas. Riley juga memperhatikan bahwa kulit corner folk yang lebih kecil ditandai dengan pola-pola geometris aneh. Seolah-olah tubuh mereka ditekan ke beberapa bidang sekaligus. Dia mulai percaya bahwa sudut-sudut rumahnya mungkin setara dengan kamar bayi di corner world.
Pada video ketiga, tertanggal 16 Desember 2011, Riley telah kehilangan kendali atas hidupnya sepenuhnya. Dia tidak lagi bekerja, tidak lagi meninggalkan rumah. Dia menghabiskan hari-harinya dengan menggambar dan menulis tentang Cornwall. Dia menjadi terobsesi. Ia mulai bermimpi tentang tempat itu, dan yakin bahwa tubuhnya secara fisik dapat menyeberang. Ia yakin para Corner Fox sedang mengejeknya dengan setiap lompatan dimensi, menantangnya, dan mengajaknya mengikuti mereka. Dan meskipun dia tahu menyeberang bisa menghancurkan tubuhnya, bahkan membunuhnya, dia tidak peduli lagi. Dia sudah mengambil keputusan. Dan Riley pun menyeberang. 今から浮きます。Setelah video ini, penonton mulai khawatir akan keselamatannya. Akhirnya, pihak berwenang mengunjungi rumahnya. Mereka menemukannya meringkuti sudut kamarnya, tak sadarkan diri. Organ-organ dalamnya terlihat di sepanjang beberapa sumbu, seolah-olah tertekuk, mencoba menyesuaikan diri dengan geometris yang tidak pernah dimaksudkan untuk dilakukannya. Selama masa pemulihan, Riley mulai membuat origami, meskipun mengaku tidak pernah belajar melakukannya. Pada tahun 2020, Riley masih berada di bawah perawatan teman-temannya. Patung Liberty yang diresmikan pada tahun 1886 merupakan hadiah dari Prancis untuk Amerika Serikat. Sebuah simbol untuk kebebasan, demokrasi, dan harapan. Monumen ini menjadi ikon cita-cita pendirian bangsa, keadilan, kebebasan, dan kesempatan. Namun, apa yang terjadi jika terdapat rahasia mengerikan terkubur dalam monumen ini? Dalam deskripsi video, terdapat sebuah peringatan mengenai apa yang akan kita lihat. Dijelaskan bahwa audio yang akan kita dengar merupakan cuplikan dari wawancara tahun 1889 dengan Frederick Auguste Bertoldi, desainer asli dari patung Liberty. Namun, disebutkan bahwa semua rekaman wawancara yang masih ada diyakini sebagai palsu, yang diproduksi oleh Amerika pada pergantian abad ke-20. Namun, video ini berhasil menyertakan klip asli yang telah dipulihkan sepenuhnya dari dokumen rahasia. Video dibuka dengan kutipan dari wawancara desainer patung Liberty. Dia menyebutkan bahwa bagian tersulit dari pembangunan bukan pada patungnya, tetapi pada alasnya. Selama 4 tahun, Presiden Grant menuntut perubahan terus-menerus pada dimensi alas tersebut, memerintahkannya untuk diubah ukurannya lagi dan lagi. Pada akhirnya, alasnya menjadi lebih tinggi dari patung itu sendiri. Alasannya adalah karena bagian tersebut adalah bagian terpenting yang ingin mereka capai. Puluhan tahun kemudian, pada tahun 1989, patung Liberty mengalami renovasi besar-besaran. Cetak biru rahasia telah terungkap. Proyek tersebut diberi judul ST-LI 1.8084, dokumen yang telah disembunyikan selama 36 tahun. Dalam dokumen, mesin akan dipasang di dasar alas, bersamaan dengan sistem masuk yang mengarah ke ruang yang dilengkapi dengan unit pembuangan limbah dan tangki penyimpanan. Dikombinasikan dengan skala besar alas, hal ini mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Struktur itu dibangun sebagai wadah. Sebuah wadah yang dimaksudkan untuk menampung suatu makhluk hidup, sesuatu yang perlu diberi makan, dan berdasarkan detail tambahan berupa roda yang dipasang di dasar patung, seolah-olah ini bukanlah struktur permanen, tetapi tabung yang dirancang untuk bergerak dan terbuka, tidak dimaksudkan untuk tetap tersegel selamanya. Patung Liberty bukanlah sebuah monumen, melainkan sebuah penjara, unit penahanan yang dirancang untuk melepaskan sesuatu yang mengerikan suatu hari nanti. Segmen berikutnya membawa kita ke musim panas tahun 1954, di mana kita mendengar kesaksian langsung dari Eleonora Bryant, seorang imigran Italia yang baru tiba di Ellis Island.
Kisahnya menganjurkan gagasan-gagasan romantisasi tentang kisah migrasi Amerika. Dia mendeskripsikan tempat itu penuh dengan bau daging busuk, seperti rumah pemotongan hewan. Keluarga mencoba menutupi bau busuk itu dengan parfum dan lilin, tetapi baunya selalu kembali. Burung-burung mati berserakan di tanah. Segalanya terasa tak bernyawa dan busuk. Dan kemudian datanglah bagian paling mengerikan. Setiap malam dari jendelanya, Eleanora mengatakan dia menyaksikan petugas Amerika Serikat mengawal sekelompok orang dalam satu barisan menuju patung Liberty. Mereka akan memasuki alas, dan kemudian tidak terjadi apa-apa. Menjelang pagi, baunya bahkan lebih buruk, seolah-olah orang-orang ini telah dikorbankan, dilahap, dikonsumsi oleh apapun yang tersembunyi di balik alas itu. Stasiun imigrasi Ellis Island ditutup pada akhir tahun yang sama, pada bulan November. Cerita kemudian melompat maju ke bulan Agustus 1985, saat pertama kali tercatatnya penampakan makhluk yang dikenal sebagai Liberty Lurker. Makhluk yang selama ini telah bersembunyi di balik patung Liberty. Kamera menangkap patung yang bergeser sedikit ke satu sisi, mengkonfirmasi keberadaan roda di bawahnya. Lalu dari bawah, sebuah makhluk besar mulai muncul, bertanduk gelap. Makhluk raksasa yang telah bersembunyi di sana selama ini. Video tiba-tiba terputus, dan episode berakhir dengan dua kebenaran yang mengerikan. Yang pertama, ketika pihak berwenang akhirnya mengakses ruang tersembunyi di bawah patung tersebut, mereka menemukan begitu banyak sisa-sisa jasad manusia, sehingga mereka secara resmi mengklasifikasikannya sebagai kuburan massal. Dan yang kedua, pesan yang dingin dan birokratis. Siapapun yang kehilangan anggota keluarganya di Ellis Island pada tahun 1949 sampai 1954 akan diberikan kompensasi. Kalimat yang memperlakukan kehilangan massal seperti kesalahan administrasi. Dari Presiden Grant hingga pejabat yang mengawal imigrasi, pemerintah telah menjadi kaki tangan yang sukarela dalam ritual pengorbanan. Gunung Rushmore yang terletak di South Dakota adalah salah satu monumen paling ikonik di Amerika Serikat. Pembangunannya dimulai pada tahun 1927 dan selesai pada tahun 1941. Gunung itu diukir untuk menampilkan wajah 4 presiden terpenting dalam sejarah Amerika: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, dan Abraham Lincoln. Lebih dari sekedar karya seni, Gunung Rushmore dianggap sebagai simbol kebesaran, kemajuan, dan identitas Amerika. Video dibuka dengan berita bahwa serangkaian pesan mengancam ditemukan tertulis langsung di Gunung Rushmore pada tanggal 7 Agustus 2003. Pesan-pesan ini tidak hanya mengkritik pemerintah, mereka menuduh monumen itu sendiri sebagai tempat eksekusi massal. Pemerintah Amerika dapat mendanai pembunuhan massal jika hal itu diberi label sebagai monumen nasional. Setiap hari, eksekusi terjadi di 2.600 tempat terkenal Amerika. Seminggu kemudian, pada tanggal 14 Agustus, pesan lain ditemukan. Yang ini ditulis di bawah Thomas Jefferson. Aku akan memperkenalkan infeksi minggu depan, Senin sampai Minggu, pukul 10.12 sampai 10.13. Perhatikan gejalanya. Hal ini bukanlah pesan biasa, melainkan jadwal yang menandakan datangnya suatu infeksi dan wabah. Sebagai tanggapan, Dinas Taman Nasional menugaskan patroli malam untuk memantau Gunung Rushmore selama 7 malam berturut-turut dengan perintah ketat untuk merekam setiap dan semua anomali antara pukul 10.12 sampai 10.13 malam. Senin, kamera diarahkan ke Gunung Rushmore, tetapi sudutnya tidak tepat. Operator kamera tampak gugup saat merekam. Tiba-tiba, suatu objek terang yang tidak dikenal melintasi langit di atas monumen tersebut. Terdengar suara benturan dari kejauhan. Objek itu tampaknya bertabrakan dengan monumen, memulai transformasinya yang akan terjadi selama 6 hari. Selasa, kamera terfokus pada ruang antara kepala Washington dan Jefferson. Cahaya di atasnya mulai berkedip-kedip, lalu tiba-tiba bertambah cepat dan menjadi gelap. Rabu, rekaman bergerak perlahan ke wajah masing-masing presiden, satu persatu. Terdengar suara lolongan keras di latar belakang. Kamis, duri aneh muncul di antara Roosevelt dan Lincoln. Kedua wajah sekarang dipenuhi dengan zat coklat yang tidak diketahui. Infeksi mulai terwujud secara fisik. Jumat, duri kedua muncul sekali lagi antara Roosevelt dan Lincoln, tepat di sebelah duri pertama.
Tapi kali ini, zat berwarna coklat itu telah hilang sepenuhnya. Sabtu, tidak ada footage yang terekam, karena penutup lensa yang masih terpasang. Tetapi, terdengar sirena berbunyi di latar belakang. Semuanya berantakan. Paling tidak kita dapat gambarnya. Ya, aku dapat gambarnya. Patrick, itu apa? Oh, ini kamera. Maksudku ini. Oh, ini penutup lensa. Apa kau tadi memasangnya? Ya, aku tidak mau benda itu hilang, jadi kupasang saja sebelum kita syuting film. Minggu, sirena terus berbunyi, tetapi kali ini terdengar jauh lebih keras. Kamera akhirnya berfungsi kembali, perlahan memperlihatkan bahwa wajah Gunung Rushmore telah menghilang. Sebagai gantinya, setiap kepala kini ditumbuhi beberapa duri yang muncul dari pangkal. Infeksi tampaknya telah selesai. Video berakhir dengan kutipan dari Hannah McElroy, fotografer lokal. Saat ini Gunung Rushmore baunya seperti bedak bayi. Kupikir itu berasal dari benda yang ditaruh pekerja pada kepala. Ya, aku melihat mereka melakukannya sepanjang waktu. Mereka melakukannya dari Washington ke Lincoln setiap malam, membedakinya seperti bayi. Alcatraz, pulau berbatu yang terletak di Teluk San Francisco, dikenal karena menampung salah satu penjara paling sulit ditembus dalam sejarah. Dirancang secara khusus untuk menampung para penjahat paling berbahaya di Amerika. Video dibuka dengan rekaman samar-samar dari Pulau Alcatraz yang diselimuti kabut tebal. Pulau Alcatraz, 2 hari sebelum terapi. Segera setelahnya, rekaman beralih ke peta rinci pulau dan fasilitasnya. Tetapi ada sesuatu yang terasa aneh. 3 area dalam peta disorot dengan aneh, seolah-olah bukan bangunan manusia, tetapi sesuatu yang organik. Mereka menyerupai inti sel, mitokondria, atau membran. Rekaman tiba-tiba terputus. Segmen berpindah maju. Pulau Alcatraz, sehari sebelum terapi. Kita diperlihatkan animasi penjara utama, yang di dalamnya terjadi proses aneh. Sesuatu yang menyerupai mitosis seluler. Alcatraz terbelah menjadi 2, berduplikasi layaknya sel kanker. Alcatraz bukanlah sekedar pulau, tapi seekor makhluk hidup. Entitas biologis ekstradimensional yang menyamar sebagai pulau penjara. Rekaman kembali terpotong dan berpindah 1 hari ke depan. Pulau itu sekali lagi terlihat dari jauh tertutup kabut, tetapi kali ini bermandikan cahaya merah. Terapi telah dimulai. Pemerintah dalam langkah putus asa memutuskan untuk membombardir pulau itu dengan radiasi, layaknya tumor. Namun segmen berikutnya mengungkapkan kegagalan prosedur yang fatal. Alih-alih membunuh makhluk itu, radiasi tersebut justru mempercepat reproduksinya, yang menyebabkan pertumbuhan tak terhentikan dari makhluk tersebut yang menyebar melintasi lautan. Pasukan yang menyerbu pantai. Di bawah projection movement, kita diperlihatkan garis waktu pergeseran lokasi pulau. Dimulai pada tahun 1950, Alcatraz mulai bergerak secara bertahap dari tahun ke tahun. Hingga pada tahun 1975, ia bergerak melalui Teluk San Francisco, semakin dekat ke daratan. Begitu tiba, ia berada di sana selama beberapa dekade, sebelum mulai melahap semua yang ada di jalurnya. Pada tahun 2020, laporan menunjukkan bahwa zona Alcatraz telah meluas hingga ke Texas bagian barat. Serangan Alcatraz ini terus membingungkan komunikasi ilmiah. Video dibuka dengan siaran dari Nightly News ABC. Peter Jennings mengungkapkan siaran khusus penting nasional yang dijadwalkan minggu berikutnya. Selama 7 hari berturut-turut, siaran berita tersebut mengingatkan publik untuk terus mengikuti. Pengumuman paling tak terduga dalam sejarah terkini. Akhirnya, malam pun tiba. Lebih dari 60 juta penduduk Amerika terpaku pada layar TV, dikelilingi oleh rumor. Ada yang mengatakan bahwa komunis di negara lain sudah tidak eksis lagi. Jadi dia juga mungkin beranggapan di Indonesia tidak eksis lagi. ini bisa jadi konfirmasi adanya kehidupan alien. Sementara yang lain takut ini adalah awal dari perang nuklir besar-besaran. Ketegangan meningkat, layar memudar menjadi hitam. Hitung mundur 10 detik dimulai, kepanikan meletus.
Orang-orang berlarian ke jalan sambil berteriak bahwa kiamat telah dimulai. Namun setelah hitungan mundur berakhir, segalanya berubah. Ketakutan berubah menjadi ketidakpercayaan. Dalam hitungan detik, hal yang tidak terpikirkan terungkap. James Dean mencalonkan diri sebagai presiden. Pengumuman itu tidak hanya mengejutkan negara, ini memicu gerakan massa. Video tersebut berhasil menangkap kemarahan dan kekecewaan publik terhadap perang Vietnam. Tidak ada kandidat lain yang berhasil mengungkapkan penderitaan bangsa dengan begitu jelas. Jalanan meledak dalam perayaan spontan. Reaksinya begitu luar biasa, sehingga ABC membatalkan siaran berita keesokan harinya. Sebagai gantinya, mereka menayangkan iklan pencalonan Dean yang berdurasi 15 detik selama setengah jam. Dan anehnya, telah ditonton oleh 38 juta orang. Fenomena ini menyebar seperti api. Ia menjadi fenomena politik yang belum pernah ada sebelumnya. Akibat beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap Robert Kennedy, debat utama Partai Demokrat dibatalkan pada tahun 1968. Namun, hal ini tidak memperlambat kampanye Dean. Faktanya, dia tidak perlu muncul pada rapat umum atau mengadakan acara publik. Seluruh strateginya berpusat pada iklan TV yang ditulis dan disutradarai oleh dirinya sendiri. Iklan yang ditayangkan setiap Jumat malam di ABC dan dengan cepat menjadi program yang paling banyak ditonton sejak Star Trek berakhir. 2 minggu sebelum pemilu, debat dijadwalkan antara Dean dan Richard Nixon. Namun, Dean tidak muncul. Sebaliknya, ia mengundang Nixon untuk balapan mobil di lintasan. Bung, aku berharap politik menyenangkan ini. Dan anehnya, Nixon justru setuju. Mereka menghabiskan hari bersama, dan menurut rumor, Nixon akhirnya memilih Dean karena merasa dia adalah calon presiden yang lebih baik darinya. Ini tidak pernah dikonfirmasi, tetapi menyebar ke seluruh negeri seperti api yang berkobar dan menghancurkan peluang Nixon. Tetapi tidak semua orang merayakannya. Pada tanggal 1 November 1968, 4 hari sebelum pemilihan, Anti-Dean Association mengambil alih stasiun radio untuk mengecamnya. Mereka menuduhnya merusak generasi muda melalui televisi. Mereka menyabotase ratusan saluran listrik di Tenggara untuk mencegah iklan terakhirnya ditayangkan. Menanggapi hal ini, Dean terbang sendiri ke sana meskipun ancaman serangan yang ada dan membantu teknisi listrik setempat memperbaiki saluran listrik. Para pemuda memujinya sebagai pahlawan. Sementara itu, para konservatif, terutama lansia kulit putih di selatan, melihat dari jendela dengan curiga. Bagi mereka, Dean tampak tidak wajar, terlalu muda, terlalu tampan, terlalu menyukai jazz. Pada bagian inilah video dinarasikan dari sudut pandang konservatif. Gambar hitam putih Dean yang mengenakan sayap hitam muncul di layar. Di sampingnya, sebuah kalimat mengerikan. James Dean bukanlah manusia. Diproduksi oleh Anti-Dean Association. Tetapi publik tidak peduli. Kampanye tidak goyah. Pada tanggal 5 November 1968, James Dean menang dalam kemenangan telak. 75% suara rakyat dan 395 suara elektoral. Nixon menelponnya keesokan harinya untuk memberi selamat. Pelantikan berlangsung pada 20 Januari 1969 di Capitol Raceway. Pidato Dean berlangsung kurang dari 1 menit. We walk the talk, not only talk the talk. Alih-alih menyampaikan janji-janji politik, ia menyerahkan mikrofon kepada orang lain. Aktivis sipil, keluarga pribumi, dan bahkan Dr. Martin Luther King Jr. dalam penampilan publik pertamanya sejak upaya pembunuhan 9 bulan sebelumnya. Sejak itu, dengan setiap pelantikan baru, mereka yang menentang pemimpin terpilih memilih untuk memboikot acara resmi dan merayakan Dean Democracy Day, melihat pelantikan yang terjadi pada tahun 1969 sebagai aksi protes simbolis. Dean muncul di siaran langsung televisi pada 20 April 1969 untuk merenungkan 90 hari pertamanya menjabat. Namun selama 6 detik, audio terputus. Anti-Dean Association mengaku bertanggung jawab atas sabotase tersebut. Namun hasilnya justru menjadi bumerang. Karisma tak bersuara Dean memikat bangsa. Ia berkomunikasi lebih banyak dalam 6 detik hening itu daripada kebanyakan presiden selama 1 periode, bahkan 2 hingga 3. Stanley Kubrick bahkan menyebutnya sebagai film bisu terhebat yang pernah dibuat. Absolute Cinema.
Siapakah James Dean? Dalam dunia kita, James Dean merupakan aktor Hollywood yang ikonik, dan karirnya yang melejit berakhir dengan tragis. Dalam dunia kita, dia tidak pernah menjadi presiden. Dean tewas dalam kecelakaan mobil pada tahun 1955 di usia muda. Namun, yang kita lihat saat ini tampaknya terjadi di alternate universe, di mana semua itu tidak pernah terjadi. Bukti lain adalah Richard Nixon, yang memberitahu kita bahwa ini semua terjadi di universe lain. Karena dalam dunia kita, Richard Nixon adalah seorang politisi yang ambisius, keras kepala, dan penuh perhitungan. Ia kalah dari John F. Kennedy pada tahun 1960. Tetapi bangkit kembali untuk memenangkan kursi kepresidenan pada tahun 1968. Dia dikenal karena ketangguhannya, ketidakpercayaannya pada orang lain, dan nafsunya yang tak henti-hentinya akan kekuasaan. Gagasan bahwa ia akan menghabiskan sepanjang hari balapan dengan lawannya, dan kemudian secara terbuka mengakui bahwa dia memilihnya, benar-benar tidak masuk akal. Bukti lain adalah Martin Luther King Jr. yang berhasil selamat dari usaha pembunuhan pada 4 April 1968, 9 bulan dari pelantikan James Dean. Video dibuka dengan sebuah pesawat yang sedang lepas landas. Kita diberitahu bahwa pada 17 Agustus 2003, Air Force One, pesawat kepresidenan, lepas landas dan mulai mengikuti jalur penerbangan yang tidak lazim, berhenti di 3 lokasi penting: Gunung Rushmore di South Dakota, San Francisco di California, dan Pulau Liberty di New York. Terlihat patung Liberty telah menghilang sepenuhnya. Beberapa saksi mata melaporkan melihat pesawat menjatuhkan apa yang mereka sebut paket di atas beberapa landmark nasional. Lokasi ini tidak dibeli secara acak. Masing-masing lokasi telah menjadi lokasi peristiwa mengerikan, tak terjelaskan yang telah kita saksikan. Ketika pesawat berhasil mendarat, terlihat entitas yang terekam dalam video. Sosok humanoid pucat dengan wajah samar-samar seperti manusia, tetapi terdistorsi, terlihat seperti malaikat. Entitas ini dikenal sebagai Air Force One Angel. Ini adalah satu-satunya gambar Air Force One Angel yang diketahui diambil. Dalam deskripsi video memberikan detail yang lebih mengerikan. Tidak ada yang tahu bagaimana sang malaikat bisa naik ke Air Force One. Pesawat itu diamankan dengan kunci keamanan canggih, dengan tepi tidak beraturan dan pintu pelindung yang seharusnya mustahil ditembus menggunakan alat. Namun para penyelidik menemukan lengkungan aneh di sekitar rangka pintu. Distorsi fisik yang dikaitkan langsung dengan makhluk itu. Sesuatu yang seharusnya tidak dapat membuka pintu-pintu itu, entah bagaimana, berhasil. Catatan itu juga menyebutkan bahwa sebagian besar foto dan rekaman video Air Force One Angel diambil selama pendaratan misterius pesawat. Kita diberitahu bahwa Air Force One ditembak jatuh setelah mencoba memasuki kembali wilayah udara terlarang di atas Washington DC. Jika kita ingat pada video sebelumnya, pada Senin malam, sebuah benda terbang tak dikenal menabrak Gunung Rushmore, memicu transformasi mengerikan monumen tersebut. Sekarang, mengetahui bahwa Air Force One melakukan perjalanan ke sana pada bulan yang sama, mungkinkah objek tersebut adalah Air Force One? Apakah sang malaikat yang melepaskan infeksi? Yang pasti adalah Air Force One Angel terhubung dengan fenomena supranatural yang memengaruhi monumen-monumen Amerika. Terletak di jantung kota Washington DC, Lincoln Memorial adalah salah satu monumen yang paling dihormati di Amerika Serikat. Dibangun pada tahun 1922 sebagai penghormatan kepada Presiden Abraham Lincoln. Di dalamnya, sebuah patung Lincoln raksasa duduk di kursi marmer, menatap dalam diam dengan ekspresi muram dan penuh perenungan. Tetapi sebenarnya, ekspresi tersebut menyimpan makna yang mengerikan. Video ini mengungkapkan rahasia yang mengerikan di balik monumen tersebut melalui 3 kesaksian. 3 sudut pandang yang menyatukan kebenaran di balik monumen yang terus mengawasi. Yang pertama bicara adalah Maya Arnoldson, seorang wanita yang menjadi korban kasus salah identitas yang mengerikan, yang untuk sementara waktu mengubahnya menjadi Lincoln Looker. Maya menceritakan bahwa semuanya dimulai saat ia membuka pintu depannya. Dan tanpa peringatan, ia mendapati dirinya berada di dalam setelan aneh yang diikat ke kursi logam, benar-benar tak bisa bergerak. Ia tidak ingat bagaimana ia sampai di sana. Hanya saja, ia mengenakan topeng yang menghalangi penglihatannya. Kecuali ketika sinar materinya tepat mengenainya, memungkinkannya untuk melihat sekilas wajah di dalamnya.
wajah yang tidak ia kenali, hingga ia kemudian mengingatnya melalui gambar. Selama hari-hari ia terjebak, ia diberi makan seperti sup melalui selang tipis yang dimasukkan ke dalam lubang mata topeng. Namun bagian yang paling mengerikan, Maya seharusnya tidak ada di sana. Pemerintah telah membuat kesalahan nama. Ia bukanlah orang yang mereka cari. Setelah mereka menyadari kesalahannya, ia dibebaskan, diberi kompensasi finansial, dan menerima permintaan maaf dari Ronald Reagan. Dalam universe ini, Ronald Reagan tidak pernah menjadi presiden, melainkan salah satu wakil presiden James Dean. Ini semua adalah fiksi, karena Ronald Reagan tidak akan pernah membayar seseorang, atau bahkan meminta maaf. Orang-orang tidak menganggap kasus Maya dengan serius, karena dianggap terlalu konyol. Kesaksian kedua datang dari Leonard W. Moreland, mantan presiden penasihat. Program Lincoln Looker bukan hanya nyata, tetapi juga tradisi rahasia presiden. Menurut Moreland, setiap presiden memiliki wewenang untuk memilih seseorang yang merepotkan, saingan, atau sekedar seseorang yang tidak mereka sukai, dan membuat mereka menjadi Lincoln Looker. Mereka menghabiskan masa jabatan seorang presiden terkubur di dalam patung. Hal ini tidak selalu ditunjukkan kepada tokoh-tokoh penting, tetapi seseorang yang dibenci presiden. Moreland menjelaskan, seolah-olah hal tersebut hanyalah bagian lain dari proses demokrasi. Rumor bahwa Lincoln Looker mungkin juga tersembunyi di balik potret presiden pernah menyebabkan momen aneh dalam sejarah Gedung Putih, ketika beberapa lukisan diturunkan dan diperiksa untuk membantah teori konspirasi. Kesaksian terakhir berasal dari rekaman telepon, pesan suara yang ditinggalkan Howard Melrose untuk istrinya. Saat sedang berada di puncak tangga, Howard mulai mendengar suara samar. Awalnya, dia tidak mempedulikannya. Namun, dia segera menyadari bahwa suara itu berasal dari dalam monumen. Jadi, dia menemui penjaga dan meminta apakah dia bisa melakukan sesuatu untuk menolong binatang yang mungkin terperangkap di sana. Penjaga mengatakan bahwa mereka akan mengurusnya setelah pengunjung pergi. Beberapa menit kemudian, suara garukan itu menjadi lebih keras. Jadi, Howard kembali menemui penjaga dan bertanya, jenis hewan apa yang biasanya terjebak di sana? Dan dia menjawab, hewan liar. Suara itu mulai membuat pengunjung cemas. Seorang anak menarik tangan ibunya memohon untuk pergi. Seorang gadis buta dengan tongkat mendekati kursi dan menempelkan kepalanya ke kursi untuk mendengarkan. Kemudian, dia mulai menangis. Orang tuanya mencoba menariknya, tetapi dia mulai memukuli kursi dengan tongkatnya. Kedengarannya gila, tapi Howard merasa dia harus membantu. Jadi, dia menghampiri gadis buta dan ikut dengannya memukul marmer. Para penjaga mencoba menahan mereka, tetapi suara garukan menjadi lebih keras, bahkan bagi mereka. Kedengarannya seperti seseorang sedang mengikis marmer dari dalam. Akhirnya, marmer itu mulai retak hingga melebar ke ujung kursi. Tiba-tiba, kepala monumen itu menoleh ke arah mereka. Kepalanya perlahan berputar kembali ke tempatnya. Dan ketika mulai terdorong ke atas, Howard mengambil kameranya. Tidak ada binatang buas. Kepala patung perlahan berbelok ke kanan, dan dari dalamnya, makhluk aneh mulai muncul. Dalam episode sebelumnya, terdapat pesan pada Gunung Rushmore yang berbunyi, jiwa Lincoln akan dibebaskan. Jiwa Lincoln yang dimaksudkan adalah Lincoln Looker. Korban yang terjebak, dipaksa menatap dari dalam patung, tersiksa, dilupakan, berubah menjadi penjaga diam yang dilap marmer. Video dibuka dengan sebuah puisi berjudul Special Tree. Segera setelah itu, video berpindah, menyajikan garis waktu dari tahun 1840 hingga 2003. Pada tahun 1840, foto pertama dari entitas bernama Special Tree yang diketahui diambil. Pada tahun 1848, pembangunan obelisk dimulai, mengelilingi Special Tree. Antara tahun 1860 dan 1865, proyek tersebut dihentikan karena perang saudara.
Dalam foto, terlihat para tawanan perang yang digiring ke arah struktur yang belum selesai. Pada tahun 1888, pembangunan Washington Monument berhasil diselesaikan. Pada tahun 1910, monumen ini menjadi objek wisata utama. Antara tahun 1910 hingga 1971, 20 orang menghilang saat berkunjung. Mereka dikenal sebagai Washington Absentees. Kemudian pada tahun 1972, tujuan sebenarnya dari monumen yang mengerikan itu terungkap. Washington Monument bukanlah monumen, melainkan mesin eksekusi. Menurut rekaman, pengunjung dibawa melalui lift ke puncak obelisk. Sesampainya di sana, gelombang sonik yang dihasilkan entitas yang tersegel di dalamnya membuat mereka pingsan. Lantai kemudian terbuka di bawah mereka, membuat tubuh mereka jatuh ke dalam lubang tempat mereka hancur menjadi tumpukan darah dan daging. Semua ini telah diatur oleh pemerintah. Pada tahun 2000, seseorang yang tidak dikenal melakukan vandalisme pada monumen dengan pesan yang hampir sama dengan yang ada pada Gunung Rushmore. Infeksi sudah dekat, musik Washington akan berakhir. Pada bulan Agustus 2003, sebuah kamera mengabadikan Washington Monument di malam hari. Awalnya, semuanya tampak normal. Sampai juru kamera menyadari sesuatu yang aneh, sebuah cabang yang masih hidup mencuat dari salah satu sisi monumen dan seolah-olah menyadari kehadiran sang juru kamera. Ia tiba-tiba mundur kembali ke dalam. Kemudian kekacauan terjadi. Terdengar erangan keras dan retakan logam. Seluruh monumen mulai melengkung, perlahan miring ke satu sisi. Seolah-olah Special 3 di dalamnya telah mengambil kendali, melengkungkan strukturnya dari dalam. Tiba-tiba layar dipenuhi cahaya putih yang menyilaukan. Kilatan petir menyambar dari lengkungan yang baru terbentuk di dekat puncak. Salah satunya langsung mengenai sang juru kamera. Rekaman terpotong, tetapi video belum berakhir. Wajah-wajah para Washington Absentees muncul kembali. 19 dari 20 orang yang hilang ditemukan pingsan. Semuanya kecuali satu. Video ini disajikan sebagai laporan berita lokal yang disiarkan oleh WBOC TV dan diterbitkan oleh Delaware River Journal. Semuanya dimulai pada tanggal 24 Desember pukul 4. Dua nelayan lokal, Rob Treserman dan Michael Tylen, sedang memancing ikan lele di sungai Delaware yang membeku. Napa bener? Ikan berkepala lele itu asli. Tolong penjelasannya. Suaranya tenang dan biasa saja, sampai sesuatu mengganggu rutinitas mereka. Sebuah topi bicorn mencuat dari es, salah satu topi ikonis pada abad ke-13 yang dikenakan oleh para jenderal selama Revolusi Amerika. Penasaran, mereka mulai menggali, dan apa yang mereka temukan di balik topi itu mengubah segalanya. Kulit kepala manusia yang masih ditempeli rambut. Alih-alih menghubungi pihak berwenang, kedua nelayan itu terus menggali. Mereka menggali selama beberapa jam, bertekad untuk menemukan seluruh tubuh. Akhirnya, pukul 10 malam, mereka berhasil membebaskan mayat itu. Tepat saat mereka hendak memindahkannya, salah satu mata mayat berkedut. Gerakan kecil itu mengubah segalanya. Mayat itu hidup. Rob dan Michael bergegas membawanya pulang. Dengan hati-hati, mereka menempatkannya di bak mandi berisi air hangat. Secara bertahap, menaikkan suhu untuk menghindari serangan panas. Dan hal itu berhasil, setidaknya untuk sesaat. Pada pukul 2 pagi, pria yang membeku itu sadar kembali sejenak. Dan dengan es yang masih menyumbat paru-parunya, ia mengucapkan satu kalimat, kemenangan atau mati. Sebuah kalimat yang merupakan moto pribadi George Washington pada malam pertempuran tanggal 25 Desember 1776. Tepat sebelum menyeberangi Delaware untuk meluncurkan serangan. Namun setelah teriakan itu, pria itu kembali koma. Pukul 7 pagi, para medis membawa pria itu ke rumah sakit negara Delaware. Kedua nelayan itu bersumpah wajah pria itu tampak sangat familiar. Michael mengeluarkan selembar uang dolar dan membandingkannya dengan pria di bak mandi. Wajahnya sangat mirip dengan George Washington. Rob menambahkan detail mengerikan lainnya. Mereka harus melepaskan pakaian pria itu karena terlalu basah dan berat untuk memindahkannya. Dan meskipun pakaian itu membeku, ia yakin tanpa keraguan, itu adalah pakaian asli abad ke-18. Laporan tersebut menunjukkan bahwa setelah ia meninggal karena gagal menyeberangi Delaware, tubuhnya disembunyikan di sungai, akhirnya terkubur di es.
sementara body double yang dipilih dengan cermat menggantikannya sebagai Presiden Amerika. Para reporter bertanya kepada Presiden James Dean apa yang dia pikirkan tentang cerita ini. Tanggapannya cukup singkat. Dia juga terkejut. Video berakhir dengan berita ini disiarkan pada tanggal 27 Desember 1976. Keesokan harinya, Delaware River Journal ditutup secara permanen, seolah-olah seseorang di atas mencoba menutupi kebenaran ini. Salah satu dari nelayan dalam video ini bernama Michael Tylen. Terdengar familiar, nama belakang Tylen pernah muncul sebelumnya, tepatnya pada video pertama. Di sana, kita bertemu dengan Riley Tylen. Keduanya jelas saling terkait satu sama lain. Video ini disusun berdasarkan dua buku. Yang pertama, A Recollection of Tragedy yang ditulis oleh John D. Rockefeller, dan Virginia in Wonderland ditulis oleh Virginia Arnoldson, seorang penyintas peristiwa yang menentang hukum realitas. Dua sudut pandang dari peristiwa yang sama, pemasangan Special Tree di Rockefeller Center saat Natal 1934 dan konsekuensinya. Cerita dimulai ketika Rockefeller mengingat bagaimana selama musim dingin pertama Rockefeller Center, para pekerja mendirikan pohon Natal dadakan yang dihiasi secara sederhana dengan kaleng timah, kancing, dan cranberry. Gerakan kecil itu membuatnya terharu. Sebuah tindakan penuh harapan di tengah kekacauan. Terinspirasi oleh pemandangan itu, Rockefeller memutuskan untuk menjadikannya tradisi tahunan. Tetapi bukan sembarang pohon biasa. Ia menginginkan sesuatu yang melampaui hal biasa, sesuatu yang sempurna. Menurut Virginia, Rockefeller dan anak buahnya menghabiskan 12 hari 12 malam menjelajahi hutan utara, menolak pohon demi pohon. Tak satu pun yang cukup tinggi, cukup cantik, atau cukup luar biasa. Hingga suatu malam, mereka mendengar sebuah melodi, lagu yang halus dan manis, seolah-olah angin telah jatuh cinta. Mengikuti lagu itu, mereka tiba di pohon yang tidak seperti pohon lainnya, dan Rockefeller langsung tahu, itulah yang diinginkannya. Namun, pohon ini memiliki keanehan. Tidak ada alat yang dapat memotongnya, baik kapak, 100 batang dinamit, ataupun penggalian selama seminggu tidak dapat menyentuhnya. Special Tree itu kebal. Mereka harus menyewa eskavator terbaik, dan setelah bertahun-tahun bekerja, mereka akhirnya dapat mencabutnya dari tanah. Selama 3 Natal berturut-turut, pohon pengganti digunakan untuk sementara waktu. Namun pada tahun 1934, Special Tree itu akhirnya didirikan di Rockefeller Center. Rockefeller dengan bangga menatap hasil karyanya. Pohon itu berdiri tegak, gundul tanpa cabang, daun, atau warna. Wali kota New York mengeluhkan tentang penampilannya, menuntut agar cabang-cabang buatan ditambahkan untuk menghiasinya. Rockefeller dengan enggak setuju, dan instalasi pun selesai. Sementara itu, Virginia gembira karena berhasil mewujudkan mimpinya menjadi orang pertama yang menghiasinya, berlari dengan bintang di sakunya. Namun, dandan itu terlalu tinggi untuk dicapainya sendirian. Jadi, dia berlari untuk mencari bantuan. 10 teman, 10 anak bersedia membentuk tangga manusia agar Virginia dapat mencapai puncak. Dan dia melakukannya. Dia menempatkan bintangnya di puncak pohon dengan bangga. Dan tiba-tiba, semuanya runtuh. Cabang-cabang buatannya terlepas. Pohon itu melengkung, membentuk lengkungan sempurna. Suatu bentuk yang mustahil. Dan tepat dari lengkungan itu, kilatan petir menyambar. Raungan supranatural mengguncang Rockefeller Plaza. Anak-anak itu mencoba melarikan diri, tetapi tidak ada jalan keluar. Kilatan petir menyambar mereka semua, dan dunia mereka mulai hancur, menjadi cahaya putih. Virginia membuka matanya, dan dia tidak lagi berada di New York. Dia berada di padang tak berujung yang dipenuhi Special Tree, suatu tempat yang disebutnya Wonderland, dinamai berdasarkan buku yang biasa dibacakan ibunya saat dia masih kecil. Di tempat ini ada orang, banyak orang, dan salah satunya berbisik di telinganya. Pohon itu bukanlah pohon. Setelah semburan cahaya lainnya, Virginia dan teman-temannya terbangun di tanah di depan Rockefeller Center, linglung, terluka, tetapi masih hidup. Special Tree itu pun telah lenyap. Mereka semua dibawa ke rumah sakit, tetapi orang tua Virginia tidak mengenalnya. Pakaiannya, bintik-bintiknya, suaranya tidak ada yang cocok.
Hal yang sama terjadi pada teman-temannya. Nama keluarga mereka tidak cocok, wajah mereka tidak dikenal, ingatan mereka terdistorsi. Anak-anak itu sendiri merasa bahwa orang tua mereka pun kurang tepat. Seolah-olah mereka telah menyeberang ke dunia lain, dunia yang mirip, tetapi jelas tidak sama. Ketika Rockefeller mengunjungi rumah sakit, ia menanyakan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang sejarah dan tentang dirinya sendiri. Apa yang didengarnya membuatnya terkejut. Rockefeller yang mereka kenal adalah raja minyak, tetapi di sini dia adalah presiden selama 2 periode berturut-turut. Mereka tidak mengingat masa jabatan kepresidenannya, dan Rockefeller menyadari mereka bukan orang yang sama. Kemudian dilakukan pemeriksaan medis, dan apa yang terungkap sangat mengerikan, sehingga Rockefeller mengakui bahwa seandainya ia memilih antara itu dan kematian anak-anak, ia akan memilih yang terakhir. Namun, apa yang terungkap dari sinar X-ray sungguh di luar pemahaman. Para perawat menolak menunjukkan gambar-gambar tersebut kepada anak-anak, tetapi Virginia yang penasaran menempelkan telinganya ke dinding sepanjang malam, dan dia mendengar kalimat itu diulang-ulang terus-menerus. Semuanya terbalik. Bagian-bagian di sisi kanan tubuh, hati bergeser, tulang belakang terbalik, seolah-olah tubuh anak-anak ini telah direkonstruksi secara terbalik, atau bahkan lebih buruk, seolah-olah mereka berasal dari alam semesta, di mana semua hukum fisika dan biologi terbalik dari yang seharusnya. Dan itulah yang sebenarnya terjadi di sini. Virginia dan teman-temannya bertukar alam semesta dengan counterpart mereka dari realitas lain. Sementara itu, selama berminggu-minggu, penyesalan tumbuh di dalam diri Rockefeller. Ia mengingat bagaimana sejak awal pohon itu menolak, bagaimana seluruh isi tubuhnya berteriak agar tidak dicabut, tetapi ia tidak dapat menahan diri. Apakah keteguhan hatinya penyebab tragedi tersebut? Atau apakah dia telah dipilih oleh pohon itu sejak awal? Rockefeller bertanya-tanya, apakah kita hanyalah kereta api di rel tetap yang ditakdirkan untuk memenuhi takdir yang tak terelakkan? Refleksi akhir dari video ini datang dari putranya, John D. Rockefeller. Banyak orang termasuk ayah saya percaya bahwa pohon Natal tahun 1934 telah lenyap. Ini tidak benar. Saya telah melihatnya berkeliaran di alun-alun pada banyak kesempatan, dan ia lebih menyerupai manusia daripada pohon. Episode diakhiri dengan rekaman Rockefeller Center di malam hari, dengan seseorang atau sesuatu yang mengawasi dari kejauhan di atas atap. Video kali ini merupakan video dokumenter berjudul My Crazy Grand Canyon Adventure. Sebuah video yang dibuat oleh Lauren Arnoldson, seorang gadis muda yang mendokumentasikan perjalanan keluarganya ke Grand Canyon bersama ayahnya, Nathaniel Arnoldson, dan saudaranya, Coen Arnoldson. Video tersebut merekam keseharian mereka yang diedit menggunakan software bernama Mesh Movie Maker. Video dibuka dengan cuplikan pemandangan Grand Canyon yang menakjubkan. Lauren dan Coen tersenyum dan berpose di depan kamera. Segalanya tampak baik-baik saja, dan sampai Lauren mengaku telah melihat sesuatu yang aneh. Kamera dimiringkan ke arah langit, terlihat sosok kabur yang bergerak di antara awan. Ia tidak dapat memahaminya dengan jelas, tetapi kehadirannya tidak dapat disangkal. Saat ia muncul, udara dipenuhi bau cuka. Makhluk tersebut bernama Canyon Krong, yang juga dikenal sebagai Canyon Golin. Menurut riset yang dilakukan Lauren dan Coen sesudahnya, makhluk ini menghasilkan cuka untuk mengecilkan kepalanya sendiri, memungkinkan kepalanya masuk ke dalam tubuhnya. Rekaman berlanjut, hingga Lauren bertemu makhluk itu sekali lagi. Setelah ini, video berpindah ke segmen bonus. Lauren mengungkapkan kebenarannya kelam. Ayahnya, Nathaniel, membawa mereka ke Grand Canyon dengan tujuan untuk mencari saudara perempuannya yang hilang, Maya. Makhluk itu
adalah Maya. Video ditutup dengan montase hitam putih. Gambar demi gambar orang-orang tanpa kepala yang muncul di berbagai area Grand Canyon di layar. Foto terakhir menunjukkan dua pria berdiri di samping tanda yang bertuliskan Head of Trail. Maya Arnoldson adalah wanita yang keliru dijadikan Lincoln Looker dalam video sebelumnya. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi padanya? Mungkinkah sup aneh yang ia makan melalui selang menyebabkan perubahan ini? Keluarga Arnoldson adalah karakter penting dalam monumen mitos. Virginia yang mengalami insiden Special Tree memiliki nama belakang Arnoldson, yang berarti ia masih memiliki hubungan dengan mereka. Seolah-olah keluarga mereka telah ditandai oleh para entitas ini dari berbagai timeline dan universe. Video terakhir dari season 1 Monumen Mitos terbagi menjadi 6 segmen yang mencakup lebih dari 1 abad sejarah. Part 1, Sculpture. Video dimulai dengan serangkaian pesan telegram antara 4 tokoh kunci dalam proyek Freedom Statue. Arsitek Thomas U. Walter, Insinyur Angkatan Darat Montgomery Meigs, pematung Thomas Crawford, dan seorang inspektur bernama Alfonso Zavino. Pada bulan Juni 1858, Meigs menugaskan Crawford untuk mendesain patung tersebut. Dia langsung menerimanya dan menyerahkan beberapa model. Desain ketiga akhirnya dipilih, meskipun Meigs meminta agar ia mengganti tutup figur tersebut. Crawford setuju dan mulai mengerjakan model terakhir. Prosesnya melelahkan dan dipenuhi dengan penundaan. Freedom sangat sulit untuk dibentuk. Tak lama kemudian, Crawford tiba-tiba meninggal di Italia. Inspektur Zavino menyampaikan berita tersebut ke Washington, memberitahu mereka bahwa patung itu akan dikirim dengan kapal Monarca. Part 2, Daughter. Kita kemudian memasuki segmen jurnal pribadi Nina Crawford, putri sang pematung. Nina mendeskripsikan sketsa Freedom Statue karya ayahnya sebagai gambaran seorang wanita agung yang menyerupai ibunya, tetapi dengan sikap seorang ratu. Dalam kegembiraan yang polos, Nina meminta ayahnya untuk membuat patung yang mirip dirinya. Dia tersenyum dan mengangguk. Seiring berlalunya hari, Thomas tidak pernah meninggalkan studionya. Dia sering menghabiskan hari-harinya bekerja tanpa pulang ke rumah. Namun kali ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ibunya gugup dan gelisah. Pada malam tanggal 13 April, setelah menidurkan Nina, ibunya menuju studio dengan ekspresi kekhawatiran yang mendalam di wajahnya. Dia kembali 2 malam kemudian. Diam. Tidak sepatah kata pun keluar. Dia mengunci dirinya di kamarnya. Keesokan harinya, Inspektur Zavino datang menanyakan tentang Thomas. Tidak lama kemudian, lebih banyak pria muncul. Dan saat itulah, Louisa, istri Thomas, memecah kesunyiannya, menangis terseduh-seduh, berteriak sambil menangis bahwa patung itu memiliki mata suaminya. Kata-katanya bergema seperti kutukan. Ketakutan, Nina berlari keluar rumah tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pada tanggal 18 April, dia ingat ayahnya mengatakan patung itu akan dikirim ke Amerika dengan kapal bernama Monarca. Dibantu dengan ingatan itu, Nina menuju pelabuhan dan menemukan kapal berlabuh. Ada peti-peti yang ditempur di dekat dermaga, dan di dalamnya dia melihat segelas potongan Freedom Statue. Perasaan buruk merasukinya. Dia bersembunyi di dalam peti kosong, berharap kapal ini akan membawanya kemanapun ayahnya berada. Di sekelilingnya, dia merasakan sesuatu yang tidak wajar, seperti terdapat roh yang ada di dalam patung itu. Hari-hari berlalu, dia tidak bisa keluar. Peti-peti itu diikat dengan kencang. Karena kelaparan, dia mulai mendengar suara-suara yang meresahkan. Tali putus dengan sendirinya, dan sesuatu bergerak. Sesuatu yang berat terseret di lantai. Untuk sesaat, gadis kecil itu berharap itu adalah ayahnya. Akhirnya, Nina berhasil keluar dari peti dan menemukan makanan. Namun ketika dia akhirnya melihat apa yang dia pikir mungkin ayahnya, ternyata bukan. Dia tahu itu, tapi mata itu adalah miliknya. Sejak saat itu, Nina hidup dalam ketakutan terus-menerus. Takut bukan hanya ketahuan oleh para pelaut, tapi juga oleh benda dengan mata ayahnya. Dia memperhatikan talinya terputus berulang kali. Entitas ini sedang mencarinya. Dia mulai takut. Bunyi pensilnya yang digunakannya untuk menulis akan mengungkap keberadaannya. Jadi, dia bersumpah hanya akan menulis lagi setelah mencapai daratan. Entry terakhirnya tertanggal 29 April.
Freedom telah mendekapnya dalam pelukannya. Makhluk itu berlari cepat menembus hutan, menebas ratusan pohon dengan pedangnya. Nina hampir tidak bisa melihat apapun karena gelap, kecuali satu hal, mata ayahnya yang bersinar di balik kelopak mata patung. Mereka sampai di sebuah gua yang dalam. Freedom meletakkan Nina di tanah. Ia menyalakan api dengan membenturkan lengannya ke batu, lalu duduk di sampingnya sambil mengasah pedangnya selama berjam-jam. Tetapi ia tak pernah menatap pedang itu. Ia hanya menatap Nina. Pada akhirnya, Nina tewas dicabik-cabik dengan senjata itu. Kulitnya dikuliti dan direntangkan di atas tubuh patung, menjadi bagian darinya. Part 3. Kapten. Dari sudut pandang yang berbeda, kita mendengar kisah Kapten Monarka yang mendokumentasikan kekuatan kapal yang semakin aneh dan mengerikan ke Gibraltar. Sejak awal, ada sesuatu yang terasa aneh. Peti-peti yang menampung patung itu terlepas dengan sendirinya. Lubang-lubang aneh terus bermunculan di ruang kargo. Para pelaut melaporkan melihat sosok bayangan berkeliaran di dek. Sang kapten mencurigai adanya penumpang gelap, tetapi keadaan malah bertambah buruk. Air mulai membanjiri kapal. Semakin banyak lubang muncul setiap hari, memaksa kru untuk memindahkan peti patung ke dek atas untuk menghindari kerusakan. Akhirnya, pada tanggal 29 April, mereka tiba di Gibraltar. Peti-peti itu dibuka dan isinya kosong. Patung itu telah lenyap. Part 4. Komisioner. Inspektur Henry Morgan dari kepolisian Gibraltar mengambil alih dari sana. Pada hari yang sama, ia memimpin tim yang terdiri dari 13 petugas ke Batu Gibraltar. Selama berhari-hari, mereka menerima laporan tentang tanah longsor, kebakaran hutan yang tiba-tiba, dan kehadiran yang mengerikan yang mengintai di daerah tersebut. Saat tim memulai pencarian, mereka menemukan jalan setapak yang baru dibuat di semak-semak. Pohon-pohon telah ditebang dengan begitu presisi dan kuat sehingga beberapa tunggul masih membara, hangat saat tersentuh. Api menjilati semak belukar, seakan-akan ada kekuatan besar yang membakarnya tanpa henti. Setelah berjam-jam mendaki, mereka menemukan celah yang dalam pada batu tersebut. Petugas Hadley turun dengan bantuan tali. Beberapa menit kemudian, dia berteriak karena ketakutan. Yang lain mengikuti. Dan apa yang mereka temukan adalah sosok patung wanita tinggi besar dengan ciri-ciri khas Yunani Mesir di tengah gua. Di sampingnya terdapat sisa-sisa manusia yang hancur. Begitu hancurnya, sehingga menyerupai pakaian yang dibuang. Di sampingnya, selembar kulit manusia berongga membentang hingga seperempat tinggi patung, seolah-olah telah diserap ke dalamnya. Saat mereka memeriksa ujung patung itu, mata pedangnya sesuai dengan potongan pohon-pohon yang ada di hutan. Beberapa petugas muntah dan meninggalkan tempat kejadian karena terlalu mengerikan. Kemudian, saat patung itu dipindahkan, mereka menemukan buku harian di lantai gua milik Nina Crawford. Setelah itu, otoritas Gibraltar secara resmi menyimpulkan bahwa semua kerusakan di hutan disebabkan oleh hembusan angin kencang. Saat mereka mencoba mengangkut patung itu kembali ke pelabuhan, dia terbangun. Tanpa peringatan, Freedom hidup kembali dan memulai pembantaian. Tidak ada rekaman mengenai apa yang terjadi, hanya kesaksian Inspektur Morgan yang pensiun tak lama kemudian karena trauma. Bertahun-tahun kemudian, dalam tulisannya, dia mengakui satu gambaran menghantui mimpinya malam demi malam. Mata Freedom. Part 5. Craftsman. Philip Reed, seorang budak Afrika Amerika yang bekerja di kompleks ibu kota, menyaksikan akhir dari perjalanan mengerikan ini. Ketika kapal akhirnya mencapai Amerika Serikat, kapal itu tidak lagi membawa pecahan perunggu, melainkan sebuah tubuh. Seorang wanita jangkung, terluka, mengenakan tunik robek, perisai rusak, helm perunggu, dan pedang berlumuran darah. Selama kekacauan di pelabuhan Gibraltar, sosok ini mulai mengkuliti tubuh-tubuh di sekitarnya, mengenakannya pada tubuhnya sendiri hingga ia menyerupai manusia. Saat Philip melihatnya, yang ia lihat hanyalah seseorang yang berjuang demi kebebasannya dan kalah. Atas perintah resmi, ia diberi tugas yang mengerikan untuk melepaskan kulit dari badan patung, untuk mengambil cetakan plaster yang tersembunyi di dalamnya. Pria yang ditugaskan sebelumnya menolak, tetapi Philip, sebagai seorang budak, tidak memiliki pilihan.
Ketika semuanya berakhir, tubuh manusianya hilang dan patungnya tergeletak tak bergerak. Segera setelah itu, patung ini dipasang di puncak Capitol Dome. Reed menatap hasil akhirnya. Matanya dipenuhi kesedihan. Dan secara pasti, dia tahu Freedom belum mati, hanya tertidur. Dan suatu hari, dia akan bangun lagi. Part 6. Sculpture. Waktu terus berjalan. Sudah 113 tahun sejak patung itu ditempatkan di Kubah. Tertanggal 6 Januari 1977, semuanya dimulai dengan New Delaware Journal, sebuah surat kabar yang tampaknya menggantikan surat kabar sebelumnya. Dalam surat kabar tersebut, sekelompok demonstran yang tergabung dalam Anti-Din Association telah menguasai ibu kota Amerika Serikat dengan paksa. Menurut artikel tersebut, tak lama setelah berunjuk rasa di depan Gedung Putih, ratusan anggota menyerbu ke dalam. Para anggota parlemen yang menghadiri sidang gabungan Kongres dievakuasi ke ruang aman beberapa saat sebelum para demonstran masuk. Sepanjang kependudukan, para demonstran meneriakkan kalimat, "Twin Din berbohong," yang menyeratkan bahwa presiden saat ini mungkin bukan seperti yang diklaimnya. Di sebelah artikel adalah foto dari Capitol Dome. Freedom masih berdiri di puncaknya, tetapi asap mengepul dari dasarnya. Patung tersebut telah ditembak jatuh. Kita juga mendapatkan rekaman dari waktu penyerangan. Yang pertama diambil oleh seorang jurnalis New Delaware Journal dari luar. Kamera menyorot Capitol Dome. Tiba-tiba terjadi serangkaian ledakan. Tembakan mengguncang dasar patung. Dalam hitungan detik, Freedom runtuh dengan keras. Kamera bergetar, lalu terdengar ledakan dahsyat. Sementara rekaman kedua datang dari dalam. Melalui pintu masuk, Freedom terlihat dan kemudian menghilang. Jeritan seorang wanita menggema di dalam ruangan, sebelum tiba-tiba terhenti oleh pukulan berat dan brutal. Freedom telah merenggut nyawa lainnya. Daging merenggang, robek, bergeser. Freedom telah mengulitinya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Tampaknya, semua monumen di sekitar Amerika Serikat menyimpan rahasia gelap. Patung Liberty menyimpan entitas mengerikan yang menginginkan pengorbanan manusia. Ia akan mulai berburu jika dibiarkan terlalu lama tanpa makanan. Pulau Alcatraz menderita kondisi aneh dan haus darah yang menyebabkan pulau itu berkembang biak. Washington Monument menyimpan entitas bernama Special Tree yang mampu memindahkan individu melintasi waktu dan realitas, sekaligus juga menuntut pengorbanan serupa. Special Tree lain juga ditemukan di Rockefeller Center pada tahun 1934, masih berkeliaran mengelilingi New York hingga hari ini. Sejarah yang diceritakan di sini juga berbeda dari sejarah kita. George Washington tenggelam di air pada tahun 1776 saat menyeberangi Sungai Delaware, dan digantikan oleh seorang body double untuk menjaga moral perang para prajurit agar tetap tinggi. Sementara George Washington yang asli ditemukan 200 tahun kemudian, membeku di dalam es. John D. Rockefeller, alih-alih menjadi raja minyak, justru menjadi presiden Amerika Serikat. Dan James Dean, aktor Amerika yang meninggal pada tahun 1955 di dunia kita, masih hidup dan merupakan presiden Amerika Serikat ke-37 di dunia ini. Kampanyenya selama pencalonan terlihat sangat bergantung dengan aktivitas kultus dan pengaruh supranatural. Sementara dia mendapatkan dukungan yang kuat, ia juga mendapatkan oposisi yang gigih. Patung Freedom yang berdiri di atas Capitol Dome hidup kembali dari tidur panjangnya dan mulai membuat kekacauan. Pada bulan Agustus 2003, entitas bernama Air Force One Angel membaca pesawat Air Force One di atas Gunung Rushmore dan beberapa monumen lainnya, menjatuhkan paket misterius di atas monumen-monumen tersebut. Paket-paket ini kemungkinan berisi infeksi yang dibicarakan oleh Graffiti beberapa tahun. Infeksi ini tampaknya mulai mempengaruhi para monumen, seperti yang terjadi pada Gunung Rushmore yang mulai mengembangkan duri-duri yang menonjol. Untuk Alcatraz yang mulai berkembang biak dan bergerak ke daratan.
Dan bagi Liberty Lurker, tidaklah patung Liberty yang mulai terbangun. Alasan mengapa Air Force One Angel memilih untuk menyebarkan infeksi ini masih belum jelas, tetapi dampaknya sangat menghancurkan dan luas. Pada tahun 2022, sebagian besar Amerika Serikat terperangkap dalam pengaruh infeksi ini. Sepanjang season 1, kita telah melihat bagaimana sejarah resmi Amerika Serikat telah diputarbalikan, ditulis ulang, dan dipenuhi dengan kengerian yang tak terkatakan. Namun, ini hanyalah permulaan. Untuk setiap jawaban yang kita dapat, kita akan mendapatkan pertanyaan 2 kali lebih banyak. Pertanyaan-pertanyaan yang akan terungkap perlahan seiring cerita ini terus berkembang lebih jauh. Kira-kira seperti itulah kisah yang coba dibawakan dalam Monumen Mitos Season 1. Gimana menurut kalian? Terima kasih banyak telah menonton video ini. Saran dan request dapat ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa kasih like dan subscribe jika kalian suka dengan konten kami. Thanks everyone for watching and be good people. See ya! Dan satu hal lagi sebelum mengakhiri video ini, berikut adalah bocoran video Monumen Mitos Season 2.